Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 322. 322. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari raya Maria Bunda diangkat ke surga. Hari ini tanggal 13, sebenarnya hari raya ini dirayakan oleh gereja pada tanggal 15. Tapi karena hari raya tanggal 15 itu jatuh pada hari biasa, maka dipindahkan ke hari yang terdekat, hari Minggu yang terdekat. Maksudnya begitu pentingnya hari raya ini sehingga banyak umat boleh hari Minggu datang di gereja untuk mendengarkan dan merayakan hari raya ini. Hari raya Maria diangkat ke surga pada hakikatnya adalah kemuliaan dan pujian bagi Maria. Adalah pujian bagi Yesus sendiri. Jawaban Yesus kepada perempuan bukanlah penolakan terhadap pujian itu, tapi penjelasan lanjut bahwa Maria pantas dipuji sebagai yang berbahagia bukan oleh karena ia merupakan ibu biologis Yesus, melainkan karena ia termasuk orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maria adalah pendengar sempurna sabda Allah, tapi ia bukan satu-satunya. Semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya memiliki persekutuan dengan Yesus, dan mereka semua patut dipuji sebagai yang berbahagia. Dasar bagi privilege Maria adalah kenyataan bahwa dialah yang mengandung dan melahirkan Yesus, bahwa dia adalah Bunda Allah. Tapi kebesaran Maria terletak terutama dalam imannya. Berbahagialah engkau karena engkau telah percaya, kata Elizabeth dalam Injil yang akan kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ia telah menerima keterpilihan Allah dengan fiat-Nya kepada malaikat, tapi terutama ia menerima aventurir iman yang dimulai dalam hidupnya saat ia mengatakan fiat tersebut, memperdalamnya, memperbaharuinya. Mari kita mendahului perayaan Ekaristi ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa di hari-hari yang lampau. Mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa itu, supaya dengan hati yang lebih murni kita dapat lebih pantas mengikuti upacara ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia melalui Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajarkan bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada hari yang berbahagia ini. Maria diangkat ke surga dengan melakukan Gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. 358. 358. Orang yang berkenan kepadanya, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Tuhan pencipta Raja surgawi, Raja surgawi, Tuhan berkerana memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau kudus berhidup hati kami berduka. Memuji Dikau, kami menyembah Dikau, menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam kebijaksanaan-Mu yang tak terperi, Engkau menyiapkan rahim Santa Perawan Maria menjadi kediaman Yesus Sang Putra, dan kini Engkau memahkotai Bunda Maria dengan kemuliaan yang tertinggi. Semoga berkat doa restunya kami sungguh terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu dan tekun melaksanakannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes,
melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja.
kananmu berdiri permaisuri, berpakaian kemang dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, umat berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita,
dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Bunda Kristus, Bunda Maria. Kita merayakan momen pengangkatannya ke surga, artinya kebangkitannya bersama dengan Kristus. Bandingkan dengan bacaan yang kedua tadi. Kita rayakan sebuah akhir yang cemerlang, sebuah kemenangan final, sebuah kejayaan gemilang. Itu bagus, tapi bukan tanpa bahaya. Bahaya bahwa kita cuma tahu ada perayaan, ada pesta, kita ikut ramai-ramai merayakannya tanpa sesungguhnya tahu apa yang sedang dirayakan dan mengapa. Seperti di negara-negara mayoritas Katolik, di Filipina, di Polandia, di Meksiko, ada banyak yang ikut ramai-ramai merayakan pesta, tapi tanpa sungguh tahu apa yang sedang dirayakan dan mengapa. Maria diangkat ke surga. Di mana tempatnya surga itu? Surga bukanlah tempat di mana kita akan pergi. Surga adalah suasana di mana kita akan berubah bentuk bila kita hidup dalam kasih dan rahmat Allah. Langit, tempat bintang-bintang dan ekspedisi para astronot atau ruang angkasa tidak identik dengan surga yang kita imani. Surga yang kita imani tidak kenal waktu, tempat, arah dan jarak. Surga yang kita imani adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, ketika Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul menceritakan bahwa awan menutupinya. Awan dalam kitab suci selalu melambangkan kehadiran Allah. Jadi diangkatnya Maria ke surga tidak ada sangkut pautnya dengan soal tempat, tetapi soal keberadaan bersama dengan Allah. Saudara sekalian, diangkatnya Maria ke surga sama dengan kenaikan Yesus ke surga, bukan berarti
ia naik ke atas, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau berjalan dalam waktu ke tempat yang tak terjangkau. Kenaikan keangkatan Maria ke surga sama dengan kenaikan Yesus ke surga memang suatu perjalanan, namun perjalanan dari waktu sementara ke waktu kekal, dari yang kelihatan ke yang tak kelihatan, dari imanen ke yang transenden, dari kegelapan dunia ke terang ilahi, dan dari keberadaan manusiawi ke yang ilahi. Maka dengan terangkatnya Maria ke surga, seperti juga Yesus naik ke surga, masuk dalam dunia ilahi yang tak seorang pun dapat ke sana jika tidak dipilih Allah. Ia hidup bersama Allah dalam kesempurnaan cara berada, kasih, kemuliaan, terang, dan kebahagiaan. Saudara sekalian, kalau di hari Paskah kita rayakan kebangkitan Kristus, tidak ada risiko besar bahwa kita lupa akan jalan salib yang telah mengantar Yesus kepada kehidupan yang jaya, kepada kemuliaan. Soalnya baru saja dirayakan hari Jumat Agung. Tapi kalau tanggal 13 atau 15 Agustus dirayakan pengangkatan Maria ke surga, ada bahaya orang lupa akan jalan salib, jalan iman, hidup yang penuh dengan ketekunan mendengarkan Tuhan, penuh ketekunan dan kepatuhan melaksanakannya yang mengantar Maria ke saat puncak ini. Maka perlulah pada hari ini kita menyusun rekap dari semua pesta perawan Maria yang satu demi satu dirayakan sepanjang tahun. Perayaan saat-saat krusial dalam hidupnya, saat-saat rahmat, tanpa yang mana kemenangannya yang gemilang ini hanya akan merupakan euforia, pesta untuk melupakan rutinitas dan situasi kondisi manusiawi kita. Yang dirayakan adalah kemenangan, tapi lupa akan pertempuran-pertempuran, akan perjuangan-perjuangan. Begitulah biasanya kita. Kalau merayakan 17 Agustus misalnya, kita hanya merayakan kemenangan, tapi lupa akan pertempuran-pertempuran dan perjuangan-perjuangan akan darah yang telah ditumpahkan oleh para pahlawan kita. Begitulah dulu saat Yesus masih hidup di dunia. Seorang wanita memuji Maria seraya berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Perempuan ini cuma melihat hal kebetulan bahwa Maria telah mengandung dan melahirkan orang sehebat Yesus. Ia cuma melihat kesempatan istimewa dianugerahkan Tuhan untuk dia menjadi bunda Sang Mesias. Ia melihat kehebatan, kegemilangan, tapi ia lupa akan jalan menuju kegemilangan itu, jalan yang kita semua harus tapaki, jalan di mana kita semua harus bergabung, di mana Maria sudah mendahului kita menapakinya, jalan yang dia tidak telah dikecualikan atau yang dipermudah karena dia mengandung bunda penebus. Dan inilah yang diingatkan Yesus kepada wanita itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempraktekannya. Anda berpendapat bahwa ibuku mendapat kesempatan istimewa? Oke, baik. Tapi saya akan mengatakan ini kepada Anda. Kesempatan yang sebenarnya yang juga Anda miliki adalah kesempatan telah mendengarkan firman Tuhan, telah memasang telinga baik-baik terhadapnya, kesempatan membuka diri terhadapnya, dan kesempatan telah mempraktekannya. Dia tidak menjadi ibuku secara kebetulan. Dia menjadi seperti itu karena ketaatan. Dan dia pun bisa menjadi ibuku, saudaraku, saudariku, kalau Anda melakukan kehendak Bapakku, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara sekalian, dan dengan begitu kita ditempatkan kembali pada jalan yang benar, pada jalan yang betul. Dengan demikian kita ditempatkan kembali pada posisi yang tepat, pada pemaknaan yang benar dalam merayakan akhir dan ujung gemilang ini, pengangkatannya ke dalam kemuliaan. Kita dikembalikan kepada makna sebenarnya dari kemuliaan itu, diantar kembali kepada yang pokok, yang hakiki, kepada pangkal tolak, yaitu iman kepercayaan. Kata Elizabeth dalam Injil tadi, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana.
Sering kita berupaya mengesampingkan iman kepercayaan, berusaha mendapatkan kemuliaan, kemenangan secara instan, seraya melupakan jalan yang harus ditempuh, harga yang mesti dibayar, jerih payah, pahit getir. Karena itu jangan keliru berpikir bahwa Maria menjadi semulia itu, sejaya itu secara tiba-tiba, secara instan menjadi ibunda Tuhan tanpa keberanian ambil risiko, tanpa penyerahan diri, menjadi ibu secara kebetulan bagaikan karena mukjizat. Sebaliknya, ia berbahagia karena lebih dahulu telah membuka diri, memberi diri, menyerahkan diri seutuhnya secara total kepada firman Tuhan. Ia berbahagia karena telah mengambil risiko seperti Abraham, bapa iman, yang berisiko mengambil jalan Tuhan, yang cuma percaya kepada Tuhan saja dan janjinya, dalam pengharapan buta kepada Tuhan. Dengan begitu ia membuka datangnya keselamatan kepada dunia. Ketaatannya kepada kehendak Allah membuahkan keselamatan. Sebab keselamatan tidak datang kepada kita tanpa kita ambil risiko iman kepercayaan. Saudara sekalian, tapi yang dimuliakan Maria dalam segalanya itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya dan mengangkat yang hina dina. Sikap Maria ini tergambar gamblang dalam kidungnya yang indah, Magnificat, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Jadi saudara sekalian, kalau dalam pesta hari ini kita merayakan kejayaan, kemenangan, jangan lupa bahwa ini merupakan kemenangan iman, bahwa kejayaan ini merupakan ujung dari sebuah perjalanan panjang, penuh risiko, pucuk dari sebuah pengharapan yang berani dan penuh jerih payah, dan bahwa kebangkitan Maria berada di akhir sebuah jalan salib, sebagaimana juga halnya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Maka saudara-saudari, berbahagialah kita bersama Maria kalau kita menaruh iman kepercayaan kepada firman Allah, kalau kita berani ambil risiko percaya padanya dan hidup daripadanya. Maka pemuliaan Maria tersedia juga bagi kita, Gereja Kristus. Maria, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, adalah tanda besar di langit. Dialah tanda harapan yang pasti untuk kita. Lumen Gentium pasal 67. Untuk gereja yang masih berjuang di dunia ini, di jalan iman. Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita deraskan credo yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat dan kasih kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabul
bagi para ibu. Ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bersama Bapak Agustinus Yosua kita bersyukur kepada Tuhan sehubungan dengan hari ulang tahun yang ke-60 tanggal 13 Agustus hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-citanya. Bersama keluarga Tangkere Tampanguma, kita berdoa untuk adik Vincent yang berhari ulang tahun ke-13 tanggal 12 Agustus kemarin. Kita juga mohon keselamatan jiwa dari almarhum Daniel Tampanguma yang meninggal 7 tahun yang lalu, almarhum Yosep Tangkere yang meninggal 10 tahun lalu. Kiranya mereka boleh beristirahat dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan bersama para kudus di surga. Bersama keluarga Mamahit Rambitan, kita bersyukur atas hari ulang tahun dari anak terkasih Sunshine Teresa yang ke-12 tahun hari ini. Semoga Tuhan memberkati hidup, karya, usaha-usaha belajar, dan cita-cita anak ini. Bersama penyelenggara misa pagi ini dari KBK Unit 3 Santo Gregorius Agung, semoga KBK ini selalu kompak dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 377. Puji Syukur 377.
Puji syukur 383. 383. Aku datang pada Himalaya Tuhan, hanya Engkau anakku, terima kasih Tuhan. Kesempurnaan anggurku, Himalaya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Serahkan diriku, Himalaya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sebagai tanda syukur atas anugerah-Mu kepada Bunda Maria yang Kau angkat ke surga, kami mempersembahkan kurban syukur ini. Sudilah Bapa menguduskannya agar pantas dipadukan dengan kurban Kristus yang telah mengajar kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus-Mu, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Kami mengalumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu. Melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama sambil berseru. Puji syukur 395. 395. Kudus, kudus, kudus Allah, surga dan isi surga dan bumi, hanya Bapa Hosana,
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Allah adalah Bapa kita yang memberi makanan kepada kita umat-Nya. Mari dengan kata-kata Yesus sendiri kita mohon kepadanya agar memberi kita roti sejati yang memberi hidup kepada dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah damai dan persatuan kepada gereja-Mu. Jauhkan kami dari dosa melalui santapan Ekaristi, dan kiranya itu boleh menjadi kekuatan kami untuk mengatasi segala kegelisahan dan ketakutan kami. Kiranya itu mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur 416. 416. Saudari, lihatlah Yesus Tuhan, roti dari surga yang membuat kita hidup untuk selamanya. Berbahagialah kita yang Dia undang untuk menyantap roti ini dan hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 425. 425.
Puji syukur 429. 429. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan merayakan pengangkatan mulia Maria ke surga dengan ikut serta dalam perjamuan sabda dan perjamuan Ekaristi. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Bapa, sudilah Engkau melepaskan kami dari segala kejahatan yang membelenggu kami dan membimbing kami ke tanah air surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sekarang mendengarkan warta paroki. Pengumuman Gerejani hari Minggu biasa ke-19 yang dirangkaikan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Atas nama umat, pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah melaksanakan misa pelayanan Ekaristi pada hari ini. Juga disampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi, PPA, Kostor, dan penyelenggara misa pada pagi hari ini, yakni KBK Santo Gregorius Agung. Disampaikan juga terima kasih kepada petugas dekorasi Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai dan kebersihan WKRI Santa Bernadette de Subiro, tim Komsos, petugas parkir LC, tata laksana, dan kepada kita semua umat yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Penyelenggara misa minggu depan tanggal 20 Agustus 2023, hari Minggu biasa ke-20, penyelenggara misa pagi PPA Bunda Teresa. Sementara penyelenggara liturgi misa sore KBK Paroki Bunda Teresa. Dekorasi Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario dan kebersihan WKRI Santa Agatha. Berikut hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 merupakan hari raya kemerdekaan kita. Ada misa di stasi Santo Karonus Borromeus Kima Atas jam 7, di stasi Santo Petrus Koka Mapangat Barat jam 9, dan kita di pusat paroki misa jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kemudian tanggal 16 sore dari komunitas Viri Gregoriana Musika Sakra Indonesia hendak mengadakan ibadat sore Vesper Agung dalam rangka menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selebran Bapak Pastor Hari Singko MSC. Untuk itu diundang seluruh umat untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah sore Vesper Agung tanggal 16 sore jam 18 bertempat di Gereja Pusat Paroki. Berikut pastor akan mengadakan kunjungan keluarga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 mulai jam 4 sore. Giliran kali ini umat Wilayah Rohani Santo Mikael
dan diutamakan keluarga-keluarga yang belum mendapat kunjungan pada kali yang lalu. Ketua Wilayah Rohani atau pengurus dapat menjemput pastor dan mengantar pastor pada keluarga-keluarga yang akan dikunjungi. Hari ini juga ada dari mahasiswa atau kelompok mahasiswa Katolik dari Unsrat akan mencari dana dan akan menjual makanan. Kiranya umat dapat membantunya, ada di samping kanan gereja ini. Hal lain, tugas pastor sepekan dan laporan keuangan dapat dibaca dalam warta paroki ini. Demikian, dan kalau ada tambahan dari Bapak Pastor disilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yesua. Selamat berhari ulang tahun juga hari ini. Mari kita, sebenarnya direncanakan untuk hari ini ada pelantikan dari pengurus KBK Stasi Carolus Borromeus Kima Atas. Apa ada atau ini enggak? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan pengumuman. Untuk hari Kamis yang akan datang sudah diumumkan tadi, tapi saya tegaskan kembali, 17 Agustus, hari itu adalah hari libur nasional. Mari kita merayakannya seperti hari raya Gerejani pada hari Minggu. Marilah kita ke gereja pada hari itu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia. Kita mensyukuri bahwa kita bisa menentukan nasib sendiri, tidak tergantung dari bangsa lain. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan sendiri. Kita syukuri karena kita orang Indonesia, ditempatkan Tuhan di bumi Indonesia yang indah, yang subur, kaya dan makmur. Tapi masih banyak kekurangan pula di negara kita. Maka kita bersyukur ditempatkan di daerah Kristen yang cukup toleran, sehingga membangun rumah ibadah tidak mengalami kesulitan apa-apa. Tetapi di daerah lain di mana orang Kristen jadi minoritas, ada banyak kesulitan. Membangun gereja pun tidak bisa atau sulit sekali. Kita berdoa untuk itu, sebab kata surat Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi mari kita ke gereja hari itu, kita jadikan hari itu sebagai hari Minggu. Yang kedua, sebentar ada pelantikan. Mungkin ada yang komentar, kenapa di pusat paroki ada pengurus wilayah rohani yang tidak ada lagi ketuanya, tapi tidak dilantik ketua yang baru. Sesuai ketentuan paroki, kalau ketua berhalangan, maka yang menggantikan ketua adalah wakilnya. Dalam hal wilayah rohani yang bersangkutan tidak ada wakil ketua, maka sekretaris mengambil alih dan melaksanakan jabatan ketua. Kalau ada pengeluhan, maka baru ada penggantian ketua. Kalau tidak ada pengeluhan, berarti wilayah rohani yang bersangkutan baik-baik saja, tidak dibutuhkan penggantian ketua, diberlakukan saja ketentuan paroki. Tidak ada pengeluhan dari wilayah rohani yang bersangkutan, berarti baik-baik saja. Yang ketiga, hari Minggu ini sesudah misa ada penjualan dari KMK, penjualan bahan makanan rupanya. Dan minggu yang akan datang 20 Agustus sesudah misa jam 10.30 ada kegiatan pencarian dana dari kelompok mahasiswa Katolik Santo Mikael Fakultas Sospol Universitas Samratulangi Manado berupa penjualan makanan. Mari kita mendukung mahasiswa-mahasiswa kita, masa depan paroki kita untuk pencarian dana ini. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur
635. Puji syukur 635. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung padamu.